Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, firman-Nya berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita menjadi saksi Kristus. Sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus dan sudah mengalami karya penebusan Kristus di Bukit Golgota, maka kita memiliki suatu tanggung jawab dalam kehidupan kita, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Karena Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, maka tidak bisa tidak kita dituntut untuk menjadi saksi bagi Dia. Makanya dalam ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku, artinya menjadi saksi Kristus di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain bahwa menjadi saksi Kristus itu di mana saja. Dalam radius berapapun, di tempat manapun, disitulah kita menjadi saksi Kristus. Nah, supaya kita menjadi saksi Kristus yang baik, yang efektif, maka kita harus memenuhi apa yang diminta dalam ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan kita menerima kuasa? Kapan? Pada waktu Roh Kudus turun kepada kita. Kapan Roh Kudus turun? Pada waktu kita mengalami Pentakosta. Mengalami Pentakosta adalah ketika kita sadar diri akan keberdosaan kita, akan kehidupan kita yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita dan kita beriman kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota. Pada waktu kita beriman kepada Kristus, darah Kristus menyucikan kita, menguduskan kita, sehingga yang kudus itu bisa masuk dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, itulah peristiwa Pentakosta. Dan kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, baru kita menerima kuasa. Kalau kita sudah menerima kuasa, baru kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. Karena kalau kita tidak menerima kuasa Roh Kudus, maka kita menjadi saksi Kristus dengan cara apa? Kita tidak punya kemampuan untuk hal itu. Tapi ketika kita menerima kuasa Roh Kudus karena pencurahan Pentakosta dalam hidup kita, maka itulah yang dibutuhkan sebagai perlengkapan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Kalau kita bicara menjadi saksi bagi Kristus, maka ada dua hal. Yang pertama adalah menyaksikan Kristus dengan kata-kata, atau bahasa lain memberitakan Injil Kristus dengan kata-kata secara verbal. Bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita, Dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga, terus Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Itulah sesungguhnya inti Injil. Kristus yang harus kita saksikan kepada orang lain, yang harus kita beritahukan, kita sampaikan kepada orang lain. Karena kitab Roma berkata bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar, bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan. Nah, tugas saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus, yaitu memberitakan Injil itu. Yang kedua, menjadi saksi Kristus juga, yang kedua adalah memberitakan Injil itu dengan kelakuan kita, cara hidup kita. Jadi beritakan Injil itu tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi kelakuan kita ini juga penting dan ini harus berjalan, sejalan.
Jangan kita menyaksikan Kristus dengan kata-kata, tapi perbuatan kita kacau, rusak. Yaitu namanya kita sebenarnya sedang merusak akan arti Injil itu sendiri. Tetapi ketika kita memberitakan Injil dengan kata-kata, harus juga didukung oleh pemberitaan Injil secara kelakuan. Cara hidup kita, itu juga adalah bagian dari pemberitaan Injil. Jadi sebagai umat kita belajar membangun cara hidup yang baik, membangun kelakuan hidup yang baik. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui cara hidup kita, orang lain bisa melihat Injil yang hidup dalam hidup kita. Sehingga itu bisa menjadi magnet daya tarik untuk orang lain juga akhirnya bisa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tanpa cara hidup yang baik, kelakuan yang baik, itu seringkali menjadi penghambat dalam pemberitaan Injil, dalam orang datang kepada Kristus, itu jadi penghambat. Jadi mari kita di momentum-momentum mendekati peristiwa besar dalam hidup kita, peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, mari kita dimotivasi untuk menjadi saksi bagi Kristus, baik dengan kata-kata kita, tapi juga dengan kelakuan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, mampukan kami untuk bisa menjadi saksi Kristus, baik dengan kata-kata, tapi juga dengan kelakuan kami. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.